Salam jumpa teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya Adi Patriabara. Dalam Mirror ini saya mau mengajak kita sedikit membayangkan betapa tidak enaknya Lebaran tahun ini karena kita tidak mudik. Mengapa nggak enak? Karena mudik itu seperti sudah tradisi buat hidup kita. Saya membayangkan kalau saja situasi normal, kita bisa menyaksikan betapa antusiasnya orang mudik. Saya pernah tidak bisa lewat Malioboro menjelang Lebaran karena macet yang luar biasa, padahal saya naik sepeda motor. Kita bisa menyaksikan jutaan orang berjibaku berjuang melawan kepadatan manusia dan kendaraan di stasiun kereta api, terminal bus, bandara, jalan raya. Banyak sekali orang yang begitu berjuang dengan barang bawaan yang cukup banyak, keringat yang bercucur deras, kelelahan yang seolah-olah tidak dihiraukan. Koper barang berat itu rasanya ringan saja dipikul. Kaki nggak pegel sekalipun harus menginjak pedal rem dan gas. Semua dipacu untuk menembus kepadatan sampai ke kampung halaman. Itulah gambaran sederhana tentang mudik. Orang berjuang untuk mudik tanpa pernah kapok. Pulang berjumpa dengan keluarga di kampung halaman. Saya pernah menyaksikan orang membawa sepeda motor Vespa berempat. 2 dewasa, 2 anak dengan barang bawaan yang cukup banyak. Begitu bersemangatnya. Sekalipun mudik dekat dengan tradisi Lebaran, pada praktiknya banyak orang yang tidak beragama Islam juga melakukan tradisi mudik. Boleh dikatakan mudik adalah tradisi yang dijalani oleh banyak penduduk di Indonesia. Mudik utamanya memang untuk silaturahmi, berkumpul, bermaaf-maafan dengan keluarga. Mudik menjadi simbol kerinduan pada suasana keluarga. Kehidupan keseharian yang keras dan individualis di kota-kota besar menghasilkan kehausan, kedahagaan akan kehidupan, akan suasana kekeluargaan yang guyup dan menggembirakan. Mudik menjadi semacam pembangun semangat kembali, semacam recharge. Melalui mudik orang menemukan home, rumah. Dalam suasana rumah semacam itu, pemudik merasakan kesegaran untuk kemudian kembali menjalani kehidupan yang keras dan melelahkan itu. Di sini terbuktilah bahwa rumah tak melulu soal bangunan. Banyak pemudik yang memiliki rumah house yang besar dan mewah di kota, namun kesibukan dan rutinitas membuat rumah itu menjadi sekadar tempat tidur. Kesibukan yang menyita waktu membuat rumah itu terasa begitu dingin dan beku. Manusia sekali lagi membutuhkan home, rumah yang hangat dan hidup. Di sana ada cinta kasih, perhatian, keterbukaan, kegembiraan, dan sejenisnya. Larangan mudik atau kesadaran diri kita sendiri untuk tidak mudik mungkin memang tidak menggembirakan. Namun mau apa lagi? Itu sebabnya kemudian secara kreatif orang membuat aplikasi mudik online. TikTok membuat, Pemda membuat, bentuknya seperti apa, saya juga kurang tahu. Tetapi saya yakin semua itu tidak bisa menggantikan mudik yang nyata. Perjumpaan fisik. Tetap saja ada yang kurang ketika kita secara fisik tidak pergi, tidak pulang ke kampung. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau keadaan membuat kita gagal mudik? Mbah Minto yang videonya viral bilang begini, yang mudik duitnya saja. Ungkapan canda ini menarik karena dengan mengirim uang kita turut mendukung roda perekonomian Indonesia. COVID-19 tidak hanya menghantam kesehatan kita secara fisik, tetapi juga kesehatan kita secara ekonomi. Indonesia membutuhkan dorongan untuk memutar roda ekonomi di tengah situasi yang sulit semacam ini. Dan mungkin uang yang kita kirim ke kampung halaman bisa menjadi pemicunya. Lalu bagaimana dengan soal kangen kita? Ya terpaksa kita tahan dulu.
Lalu ungkapkan rasa kangen kita dengan cara yang tepat pada waktunya nanti. Kenapa saya mengatakan cara yang tepat? Begini teman-teman, mudik makin lama seringkali kehilangan esensinya. Banyak orang mudik bukan untuk silaturahmi tetapi untuk pamer. Itu sebabnya menjelang mudik, kalau keadaannya normal, barang-barang konsumtif laku keras. Nggak apa-apa sih kalau kita memang punya uang lebih. Tetapi ingat baik juga ada catatan penggadaian meningkat. Pengajuan kredit meningkat. Itu sebabnya mudik seringkali untuk gaya-gayaan. Ada cerita tentang orang yang ingin membeli oleh-oleh saat mudik nanti. Dia ingin membeli sesuatu yang spesial yang di kampungnya belum ada orang yang punya. Akhirnya setelah dia pikir-pikir ketemulah dia membeli kulkas yang besar 2 pintu. Susah payah dia membawa kulkas itu ke kampungnya. Tentu saja orang-orang berkerumun kagum dengan benda ajaib yang bernama kulkas. Persoalannya di kampung dia belum ada listrik. Nah, mudik, mari kita kembalikan pada esensinya. Menjalin kembali silaturahmi, bermaaf-maafan, recharge, hingga kita bersemangat kembali untuk menjalani hidup kita. Ingat, pandemi ini akan berakhir sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya. Tahan dulu rasa kangen kita dan mudiklah dengan penuh cinta pada saatnya nanti. Yuk kita bercermin. Kalau mudik itu kita lakukan untuk apa? Karena apa? Karena kangen, ingin bersilaturahmi, atau karena apa ya? Salam mirror.